Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi telah berdiri sebuah kerajaan yakni Kerajaan Mataram. Mataram yang bercorak Hindu-Buddha ini diperintah oleh dua dinasti wangsa yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Ibu kota Mataram Medan atau Medang Kamulan hingga tahun 925. Pada prasasti Canggal terdapat kata-kata Medang Ibumi Mataram. Namun, hingga sekarang letak pasti ibu kota ini belum diketahui. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui, Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Dan Sana tidak memiliki keturunan. Sanjaya memerintah dengan bijaksana hingga rakyat hidup makmur, aman dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain pada prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. Rumusan masalah. Bagaimana sejarah berdiri Kerajaan Mataram kuno? Siapa saja nama-nama Raja Mataram kuno? Bagaimana aspek kehidupan politik, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan agama dan kebudayaan? Bagaimana proses runtuhnya Kerajaan Mataram kuno? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sejarah berdirinya Mataram kuno. Prasasti Matayasi pada tahun 907 atas nama Dia Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang ialah Rahayang Trarumuhu Tri Medang Ripoh Pitu, adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal pada tahun 732, namun tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelum dirinya, bernama Sana. Sepeninggal Sana, negara menjadi kacau. Sanjaya kemudian tampil menjadi raja atas dukungan ibunya, yaitu Sanaha, saudara perempuan Sana. Sana juga dikenal dengan nama Sena atau Bratasenawa, merupakan raja kerajaan Galuh yang ketiga, yaitu 709 sampai 716 Masehi. Bratasenawa alias Sana atau Sena digulingkan dari takhta Galuh oleh Purbasora, saudara satu ibu Sana, dalam tahun 716 Masehi. Sena akhirnya melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada Raja Tarusabawa. Tarusabawa yang merupakan raja pertama Kerajaan Sunda. Setelah Tarumanagara pecah menjadi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, adalah sahabat baik Sana. Persahabatan ini pula mendorong Tarusabawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya. Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Sana, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu, ia meminta bantuan Tarusabawa, mertuanya yang merupakan sahabat Sana. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang merintah atas nama istrinya. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Kalingga. Setelah Ratu Sima mangkat, dalam tahun 732 Masehi, Sanjaya mewariskan tahta Kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan Kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demumawan, putra bungsu Sempakwaja. Kisah hidup Sanjaya secara panjang lebar terdapat dalam cerita Prahaya yang baru ditulis ratusan tahun setelah kematiannya, yaitu sekitar abad ke-16. Nama raja-raja Mataram kuno. Apabila teori Selamat Muljana benar, maka daftar raja-raja Medang
pajak masih berpusat di bumi Mataram sampai berakhir di Wawatan dapat disusun secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama, Sanjaya, pendiri Kerajaan Medan. Kedua, Rakai Panangkara, awal berkuasanya Wangsa Sailendra. Ketiga, Rakai Panunggalan alias Darnanindra. Keempat, Rakai Warak alias Samaragawira. Kelima, Rakai Garung alias Samaratungga. Keenam, Rakai Pikatan suami Parmawadadani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. Ketujuh, Rakai Kayuwangis alias Dia Lokapala. Kedelapan, Rakai Watu Humalang. 9, Rakai Watukuru Dia Balitung. 10, Empu Daksa. 11, Rakai Ladang Dia Tolodang. 12, Rakai Sumba Dia Wawa. 13, Empu Sendok, awal periode Jawa Timur. 14, Sri Lokapala suami Sri Isna Tunggawijaya. 15, Makuta Wangsa Waradana. 16, Dharma Wangsa Teguh. Kerajaan Medang berakhir. Pada daftar di atas hanya Sanjaya yang memakai gelar Sang Ratu, sedangkan raja-raja sesudahnya semua memakai gelar Sri Maharaja. Aspek kehidupan politik, kehidupan sosial ekonomi, kehidupan agama dan kebudayaan. Kehidupan politik. Pada mulanya yang berkuasa di Mataram adalah dinasti Sanjaya. Bukti adanya kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah dapat diketahui dari prasasti Canggal yang ditemukan di kaki Gunung Bukir di Magelang. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Sanjaya dengan barangka tahun berbentuk candra sengkala, berbunyi Suritandria atau tahun 654 Saka atau 732 Masehi, berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Isi pokok prasasti Canggal adalah pendiri sebuah lingga di Bukit Sitringga buat keselamatan rakyat. Petunjuk tentang Sanjaya adalah prastasti Matayasi atau prastasti Kedu yang dibuat oleh Raja Belitung. Prastasti itu menyebutkan bahwa Sanjaya adalah raja pertama Wangsakarta dengan ibu kota kerajaan di Medang Pripoh-Pitu. Dalam prastasti itu juga disebutkan raja-raja yang pernah memerintah seperti berikut. Sanjaya, yang kedua Panangkaran, ketiga Panunggalan, keempat Warak, kelima Garung, keenam Pikatan, ketujuh Kayuwangi, kedelapan Watumalan, dan terakhir Balitung. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat bertumpu pada pemerintahan, pertanian. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomiannya dengan pesat. Pada masa Raja Belitung, aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan lewat Sungai Bengawan Solo. Pada prasasti Wonogiri disebutkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri sungai dibebaskan dari pajak dengan catatan harus menjamin kelancaran lalu lintas lewat sungai tersebut. Lancarnya pengangkutan perdagangan melalui sungai tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Mataram kuno. Pusat kerajaan Mataram kuno terletak di lembah Sungai Progo, meliputi daratan Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Daerah itu amat subur sehingga rakyat menggantungkan kehidupan pada hasil pertanian. Hal ini mengakibatkan banyak kerajaan-kerajaan serta daerah lain yang paling mengekspor dan mengimpor hasil pertaniannya. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Kehidupan agama dan kebudayaan. Bumi Mataram diperintah oleh dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu dengan pusat kekuasaan di utara. Hasil budayanya pun berupa candi-candi seperti Gedong Songo dan Komplek Candi Dieng. Sebaliknya, dinasti Sailendra beragama Buddha dengan pusat kekuasaannya di daerah selatan.
Hasil budayanya seperti Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Semula terjadi perebutan kekuasaan, namun kemudian terjalin persatuan ketika terjadi perkawinan antara Pikatan Sanjaya beragama Hindu dan Pramodawardhani Shailendra beragama Buddha. Sejak itu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan betapa besar jiwa toleransi bangsa Indonesia. Toleransi ini merupakan salah satu sifat kepribadian bangsa Indonesia yang wajib kita lestarikan agar tercipta kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Semangat kebudayaan masyarakat Mataram kuno sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Prasasti peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno seperti Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, Prasasti Kelurak pada tahun 782 Masehi, dan Prasasti Mantayasi Kedu. Selain itu juga dibangun candi Hindu seperti Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Nakula, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Ratu Baka, dan Candi Suku. Selain candi Hindu dibangun pula candi Buddha, misalnya Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Mereka juga telah mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selain itu, masyarakat Kerajaan Mataram kuno juga mampu membuat syair. Kehidupan politik kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha membawa perubahan baru dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Struktur sosial dari masa Kutai hingga Majapahit mengalami perkembangan yang berevolusi namun progresif. Dunia perekonomian pun mengalami perkembangan dari yang semula sistem barter hingga sistem nilai tukar uang. Sumber-sumber berita Cina mengungkapkan keadaan masyarakat Mataram dari abad ke-7 sampai ke-10. Kegiatan perdagangan baik di dalam maupun luar negeri berlangsung ramai. Hal ini terbukti dari ditemukan barang-barang keramik dari Vietnam dan China. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan berita dari dinasti Tang yang menceritakan kebesaran sebuah kerajaan dari Jawa. Dalam hal ini, Mataram. Dari prastasi Wardudu Kidul diperoleh informasi adanya sekumpulan orang asing yang berdiam di Mataram. Mereka mempunyai status yang berbeda dengan penduduk pribumi. Mereka membayar pajak yang berbeda yang tentunya lebih mahal daripada rakyat pribumi Mataram. Kemungkinan besar mereka itu adalah para saudagar dari luar negeri. Namun sumber-sumber lokal tidak memperinci lebih lanjut tentang orang-orang asing ini. Kemungkinan besar mereka adalah kaum migran dari Cina. Dari berita Cina diketahui bahwa di ibu kota kerajaan terdapat istana raja yang dikelilingi dinding dari batu bata dan batu kayu. Di dalam istana terdiam raja beserta keluarganya dan para abdi di luar istana. Masih di dalam lingkungan dinding kota terdapat kediaman para pejabat tinggi kerajaan termasuk putra mahkota beserta keluarganya. Mereka tinggal dalam perkampungan khusus di mana para hamba dan budak yang dipekerjakan di istana juga tinggal sekitarnya. Sisa-sisa peninggalan pemukiman khusus ini sampai sekarang masih bisa kita temukan di Yogyakarta dan Surakarta. Di luar Lombok, kota terdiam rakyat yang merupakan kelompok terbesar. Kehidupan masyarakat Mataram umumnya bersifat agraris karena pusat Mataram terletak di pedalaman, bukan di pesisir pantai. Pertanian merupakan sumber kehidupan kebanyakan rakyat Mataram. Di samping itu, penduduk di desa disebut Wanua, memelihara ternak seperti kambing, kerbau, sapi, ayam, babi, dan itik. Sebagai tenaga kerja, mereka juga berdagang dan menjadi pengrajin dari prastasti Purworejo. Pada tahun 900 Masehi, diperoleh informasi tentang kegiatan perdagangan. Kegiatan di pasar ini tidak diadakan setiap hari, melainkan bergilir berdasarkan pada hari pasaran menurut kalender Jawa kuno. Pada hari Kliwon, pasar diadakan di pusat kota.
Pada hari manis atau legi, pasar diadakan di desa bagian timur. Pada hari pahing, pasar diadakan di desa sebelah selatan. Dan pada hari pon, pasar diadakan di desa sebelah barat. Pada hari wage, pasar diadakan di desa sebelah utara. Pada hari pasaran ini, desa-desa menjadi pusat perdagangan. Ramai didatangi pembeli dan penjual dari desa-desa lain. Mereka datang dengan berbagai cara, melalui transportasi darat maupun sungai sambil membawa barang dagangannya, seperti beras, buah-buahan, dan ternak untuk dibarter dengan kebutuhan yang lain. Selain pertanian, industri rumah tangga juga sudah berkembang. Beberapa hasil industri ini antara lain anyaman seperti keranjang, perkakas dari besi, emas, tembaga, perunggu, pakaian, gula kelapa, arang, dan kapur sirih. Hasil produksi industri ini dapat diperoleh di pasar tadi. Sementara itu, bila seorang berjasa, biasanya pejabat militer atau kerabat istana kepada kerajaan, maka orang bersangkutan akan diberi hak memiliki tanah untuk dikelola. Biasanya tempat itu adalah hutan yang kemudian dibuka menjadi pemukiman baru. Orang yang diberi tanah baru itu diangkat menjadi penguasa tempat yang baru dihadiahkan kepadanya. Ia bisa saja menjadi akuwu, kepala desa, senopati, atau adipati atau menteri. Biasa pula sebuah wilayah dihadiahkan kepada kaum brahmana atau rahib untuk dijadikan asrama sebagai tempat tinggal mereka. Dan di sekitar asrama tersebut biasanya didirikan candi atau wihara. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno sejatinya merupakan dendam lama atas pengusiran Balaputra Dewa oleh Rakai Pikatan. Balaputra Dewa yang kemudian menjadi raja dari Sribajaya masih menyimpan dendam kepada Rakai Pikatan. Perselisihan antara dua raja tersebut lalu berkembang menjadi sebuah permusuhan turun-temurun. Terjadi beberapa kali pertempuran antara Sriwijaya dan Mataram, seperti pertempuran yang terjadi di daerah Acuk Ladang, sekarang wilayah Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pertempuran ini dimenangkan oleh Empu Sendok, yang pada saat itu memimpin Mataram. Kemudian kerajaan Raja Dharmawangsa Teguh yang adalah cicit dari Empu Sendok memimpin. Pada masa itu permusuhan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Sriwijaya sedang memanas. Sriwijaya pernah menggempur Mataram, tetapi pertempuran itu dimenangkan oleh pihak Raja Dharmawangsa. Mahapralaya merupakan peristiwa di mana hancurnya Istana Medang di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan informasi di dalam prasasti Pujangan, muncul dua versi pendapat tentang kapan tahun pasti runtuhnya Kerajaan Medan. Hal ini dikarenakan tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Sebagian ahli pemeriksaan Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006, sedangkan yang lain memperkirakan pada tahun 1016. Ketika Dharmawangsa mengadakan pesta pernikahan putrinya, Istana Kerajaan Medang diserang oleh Aji Worawari dari Luaram. Ia diperkirakan merupakan sekutu dari Kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa penyerangan itu, Dharmawangsa tewas. Kerajaan Mataram kuno atau yang bisa disebut Kerajaan Mataram Hindu merupakan sebuah kerajaan dengan corak agraris pertanian. Dari sejarah tercatat kalau terdapat 3 bangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, antara lain Wangsa dinasti Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya adalah pemeluk agama Hindu yang beraliran Shiva, sedangkan Wangsa Sailendra adalah pengikut agama Buddha. Dan Wangsa Isana sendiri adalah dinasti baru yang didirikan oleh Empu Sendok. Wangsa atau dinasti Sanjaya kembali memegang kekuasaan di Mataram. Setelah putri Raja Samartungga, ia berperwardani lalu menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Dari pernikahan itulah yang membuat seorang Rakai Pikatan bisa menjadi seorang raja. Selain itu, Rakai Pikatan berhasil juga membuat tersingkirnya seorang anggota dinasti Sailendra yang bernama Balaputra Dewa, yang sejatinya masih saudara dari Promadawardhani.
Balaputra Dewa lalu mengungsi ke kerajaan Sriwijaya yang nantinya ia akan menjadi seorang raja di istana. Kerangka sejarah Mataram kuno. Kebiasaan orang India menulis buku-buku pedoman sastra mengenai hukum dhamma sastra, politik dan pencarian kenikmatan. Persapa Anasir budaya India oleh bangsa Indonesia. Bahkan disebutkan bahwa orang India akhirnya dianggap tanpa peran, karena orang Indonesia sendiri yang memperoleh keseluruhan kebudayaan India melalui buku-buku pedoman tersebut. Perlu diingat bahwa munculnya pemakaian tulisan tidak harus berarti ipso facto bahwa telah lahir masyarakat yang baru, karena masyarakat yang terungkap pada prestasi-prestasi pertama pada saat tertentu berkembang lamban, meskipun pada awalnya prestasi ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Namun dalam perjalanan selanjutnya juga digunakan bahasa-bahasa yang nantinya menjadi cikal bakal bangsa yang digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Boy Chari pernah mencatat koleksi prasasti dalam bentuk atlasat atau cetakan kertas yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dalam jumlah besar. Sekitar 3.000 aplats atau duplikat bertambah kertas dari prasasti berbahan batu dan logam. Ditulis dalam bahasa Melayu kuno, Sunda kuno, Jawa kuno, dan Bali kuno. Selain bahasa asing Sanskerta Arab dan Tamil. Di Jawa Tengah, prestasi-prestasi pertama dari awal abad ke-8 Masehi mencerminkan adanya persaingan antara para penguasa yang telah berhasil mempersatukan dan menguasai sejumlah wanua atau komunitas desa. Mereka disebut raka atau rakyat, yang pada akhirnya menjadi atasan para rama yang menjadi pembesar di tingkat wanua. Federasi regional beberapa wana, federasi itu selanjutnya disebut watak yang namanya diberikan kepada para raka, seperti Rakai Pikatan sebuah contoh, berarti penguasa dari Pikatan. Mereka mulai banyak membangun bangunan suci dalam usahanya meningkatkan prasasti sebagai penguasa. Salah satu fase sejarah yang banyak diungkap melalui sumber prestasi di Jawa adalah masa Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram adalah kerajaan kuno yang berpusat di Jawa Tengah. Pemerintahan kerajaan ini berlangsung dari abad ke-8 sampai ke-10 Masehi. Tepatnya sejak berkuasa Rakai Mataram Ratu Sanjaya pada tahun 717 Masehi. Nama Mataram memang tidak berarti dikenal pada waktu itu. Namun tidak berarti kerajaan ini muncul tiba-tiba, karena sebelumnya kerajaan di Jawa Tengah hanya diketahui melalui berita Cina. Menurut sumber itu, nama kerajaan di Jawa Tengah bernama Sepo yang setidaknya sudah ada sejak 420 Masehi, dan kerajaan Holhing yang setidaknya sudah berkuasa pada tahun 618 Masehi. Abad ke-9 berita Cina kembali menyebut kerajaan itu dengan nama Sepo lagi. Prestasi Matayasi dan prestasi Wanua Tengah yang dikeluarkan oleh Raja Balitung hingga kini menjadi sumber paling penting dan merekonstruksi historiografi Mataram kuno. Setidaknya sejak pemerintahan Sanjaya abad ke-8 Masehi hingga Balitung abad ke-9 Masehi. Garis besar sejarah kerajaan Mataram kuno berdasarkan prestasi Mantayasi dan prestasi Wanua Tengah ketiga menurut Kusen adalah sebagai berikut. Perbedaan daftar nama raja yang tertera dalam prestasi Mantayasi dan prestasi Wanua Tengah ketiga disebabkan oleh perbedaan yang melatari penerbitan keduanya. Prestasi Mantayasi diterbitkan dalam rangka melegitimasi diri Belitung sebagai raja yang sah memerintah kerajaan. Oleh karena itu, ia hanya mencantumkan raja yang berdaulat penuh atas kerajaan. 4 nama raja tidak dimasukkan oleh Balitung dalam daftar di prestasi Mantayasi karena dianggap tidak berdaulat penuh. Hal ini tampak dari masa pemerintahan yang sangat singkat karena digulingkan. Sementara itu prestasi Wanua Tengah ketiga diterbitkan berkenaan
dengan perubahan status sawah di Wanua Tengah sehingga dianggap perlu memasukkan nama-nama raja yang ada sangkut pautnya dengan perubahan status tersebut. Mengapa nama Sanjaya tidak dimasukkan? Hal ini karena riwayat status mewah di Wanua Tengah berbau dimulai sejak rangka penangkaran. Sayang sekali prasasti yang diharapkan dapat menjembatani fase sebelum Sanjaya dengan dimulai masa Mataram kuno dengan Sanjaya sebagai rajanya. Belum ditemukan hingga kini selain untuk melukis gambaran proses kontinuitas kedua fase secara lembut. Jadi tidak terkesan Mataram muncul tiba-tiba. Prasasti yang sangat diharapkan itu juga dapat menjadi kunci untuk menelusuri para leluhur raja-raja Mataram lebih jauh ke belakang. Di Jawa Tengah terdapat prasasti dari pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu prasasti Tukmasa dari pedalaman Magelang dan prasasti Sejomerto dari prasasti Utara Batak. Kedua prasasti ditulis dengan aksara Prastawa yang lazim digunakan di India Selatan. Tetapi dalam bahasa yang berbeda, prasasti Tukmas berbahasa Sanskerta, sedangkan prasasti Sejomerto berbahasa Melayu kuno. Keberadaan prasasti Tukmas setidaknya menunjukkan bahwa Anasir India memang sudah lama masuk dan cukup mapan di Jawa Tengah. Karena kontak pertama tentu saja di pesisir. Hal ini sekaligus juga mengembangkan dinamika perdagangan dengan India dan tentunya Cina yang sudah mengenal dengan sangat baik potensi komoditis di pedalaman Jawa. Sementara itu, prasasti Sejomerto menggambarkan aspek yang lebih luas, bahkan secara politik, karena menyebut nama tokoh penting yaitu Dapunta Salendra. Disebutkan dalam prasasti bahwa Dapunta Salendra adalah anak dari ayah bernama Santanu dan ibu bernama Batrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Selain nama Dapunta Salendra yang nantinya dikaitkan dengan Wangsa Sailendra, penggunaan bahasa Melayu kuno juga dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.